Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fajar Pradana pada video seri belajar rekayasa perangkat lunak. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai pemodelan kebutuhan. Pemodelan kebutuhan sangat berguna sebagai jembatan antara fase rekayasa kebutuhan dengan perancangan. Produk utama pada fase rekayasa kebutuhan adalah kalimat kebutuhan, yang mana kita tahu kalimat kebutuhan ini disusun dengan menggunakan bahasa natural. Sedangkan di fase perancangan, isi dari perancangan itu sendiri lebih banyak kepada pemodelan, sehingga kita membutuhkan sebuah jembatan antara fase kebutuhan dengan fase perancangan. Selain itu, pemodelan kebutuhan ini dapat digunakan juga sebagai alat validasi untuk berkomunikasi dengan para klien di fase rekayasa kebutuhan. Pemodelan kebutuhan terdiri dari dua jenis pendekatan. Yang pertama disebut dengan pendekatan terstruktur, yang kedua disebut sebagai pendekatan berorientasi pada objek. Pada video kali ini saya membahas terlebih dahulu mengenai pemodelan kebutuhan dengan pendekatan terstruktur. Pemodelan kebutuhan dengan pendekatan terstruktur memetakan atau memodelkan tiga hal. Yang pertama adalah proses, yang kedua data, dan yang ketiga adalah perilaku atau behavior. Titik utama pada saat kita melakukan pemodelan kebutuhan adalah pada saat memodelkan proses. Proses di sini, notasi yang sering digunakan adalah data flow diagram. Hari ini kita akan lebih banyak membahas mengenai data flow diagram sebagai sarana untuk melakukan pemodelan kebutuhan. Pemodelan kebutuhan itu adalah memodelkan proses. Sesuai dengan namanya pendekatan terstruktur, kita akan mencari proses atau kata kerja dari kalimat-kalimat kebutuhannya. Sebagai contoh, dalam sistem perpustakaan, berarti proses yang ada di dalam perpustakaan tersebutlah yang akan kita coba modelkan. Dalam perpustakaan ada proses meminjam, mengembalikan, kemudian mendata buku, kemudian membayar denda, dan lain sebagainya. Itu semua adalah contoh dari proses. Dan proses-proses tersebutlah yang akan nanti kita akan modelkan di dalam data flow diagram. Data flow diagram sangat berguna di dalam kita melakukan analisis terhadap perangkat lunak yang akan kita usulkan. Di dalam DFD itu berlaku yang namanya proses decomposition. Apa itu proses decomposition? Itu adalah proses pelevelan dari notasi proses pada data flow diagram. Data flow diagram terdiri dari beberapa level, dimulai dari level 0, level 1, level 2, dan seterusnya. Tidak ada batasan terhadap jumlah level tersebut. Semakin tinggi levelnya, berarti semakin detaillah DFD yang akan kita bangun. DFD fokus terhadap pergerakan data antara external entities, proses, dan antara proses dengan data. Dan ini merupakan teknik yang sangat simpel, mudah digunakan, sesuai dengan fokusnya di dalam rekayasa kebutuhan, bahwa model yang ada di sini sebagai sarana berkomunikasi antara analis dengan klien. Sedangkan kalau kita berbicara mengenai elemen-elemen atau notasi yang terdapat pada DFD, itu ada beberapa jenis. Yang pertama adalah proses, kemudian ada entitas luar, kemudian ada data store, kemudian ada data flow, dan ada control flow. Kita nanti akan membahas satu persatu mengenai notasi dari DFD serta kegunaannya. Notasi pertama yang akan kita bahas adalah entitas luar. Entitas luar dilambangkan sebagai persegi panjang yang di dalamnya terdapat kata atau kalimat yang menggambarkan entitas luar yang dimaksud. Entitas luar ini bisa menggambarkan orang ataupun sistem yang berada di luar sistem yang akan kita bangun. Contoh di dalam perpustakaan berarti entitas luarnya adalah peminjam, kemudian ada librarian, dan ada administrator. Dan bisa juga nanti perpustakaan itu akan terhubung dengan sistem lain. Sistem lainnya misalnya adalah sistem kemahasiswaan. Sistem kemahasiswaan ini juga dapat dikatakan sebagai entitas luar.
Beberapa hal yang tidak boleh dilakukan di dalam menggambarkan entitas luar adalah entitas luar itu tidak boleh saling mengirimkan data atau tidak boleh saling berhubungan dengan entitas luar yang lain. Selain itu, entitas luar juga tidak boleh berhubungan dengan storage, harus melewati proses terlebih dahulu. Notasi berikutnya disebut dengan data flow. Data flow dilambangkan sebagai anak panah dengan garis penuh. Kemudian data flow di sini digunakan sebagai penghubung antara entitas luar, proses, maupun storage. Kemudian notasi berikutnya dikenal dengan nama control flow. Sedangkan kalau control flow ini notasinya adalah garis anak panah putus-putus. Control flow sama seperti data flow, dia akan menghubungkan antara entitas luar, kemudian proses maupun storage. Notasi berikutnya adalah proses. Proses dilambangkan sebagai lingkaran, yang mana proses di sini diberikan keterangan berupa kata kerja. Proses idealnya itu akan memproses input dan menghasilkan sebuah output. Sehingga ada yang tidak boleh dilakukan pada saat kita menggambarkan proses. Yang pertama adalah ketika sebuah proses itu hanya memproses input saja tanpa menghasilkan output. Hal ini dikenal dengan nama black hole. Kemudian selain itu proses juga tidak boleh digambarkan sebagai hanya memproses output saja tanpa menerima input. Ini dikenal dengan nama miracle. Di dalam DFD juga ada notasi yang dikenal dengan nama storage. Storage ini belum berasosiasi dengan tabel. Jadi jangan dulu diasumsikan bahwa storage ini akan menjadi sebuah tabel pada database. Di dalam kita melakukan pemodelan kebutuhan, khususnya di pemodelan DFD ini, diharapkan model yang kita buat itu akan mudah dipahami oleh yang membacanya. Sehingga ada beberapa panduan di dalam memodelkan DFD. Pemodelan DFD itu diharapkan proses decompose prosesnya tidak lebih dari 4 level, sedangkan di dalam setiap levelnya diharapkan tidak lebih dari 6 proses, dan minimal di dalam satu level itu minimal adalah 2 proses. Jadi kenapa 6 proses di dalam satu level? Karena ini terkait dengan kemampuan manusia di dalam membaca sebuah informasi dalam satu kali kesempatan. Hanya 6 informasi yang bisa didapatkan secara optimal. Setelah itu akan mengalami penurunan konsentrasi dari orang yang memahami suatu hal. Sehingga di dalam satu level diupayakan tidak lebih dari 6 proses. Data flow itu membawa informasi yang diperlukan untuk transformasi, sedangkan control flow membawa informasi yang harus diinterpretasikan untuk merubah perilaku sistem dan aktivasi proses. Jadi tadi ada 2 notasi, yaitu data flow dan control flow, dan notasinya sama-sama garis, bedanya hanya yang satunya penuh dan satunya putus-putus. Saya akan coba menganalogikan sederhana bedanya antara data dengan kontrol. Saya asumsikan adalah proses mencerna makanan. Jadi bayangkan Anda sedang melakukan proses pencernaan makanan dan caranya adalah dengan makan ya. Anggap Anda sedang melakukan makan siang, kira-kira datanya apa dalam melakukan proses pencernaan itu? Datanya adalah semua hal yang masuk ke mulut kita, makanan misalnya nasi goreng, kemudian ada minuman es teh, itu semuanya adalah data. Lalu di mana masalah kontrolnya? Kontrol ini adalah harus diinterpretasikan terlebih dahulu untuk mengubah perilaku dalam hal kita melakukan proses pencernaan. Ada beberapa hal yang tidak secara langsung bisa kita lihat masuk ke mulut kita, tapi sebenarnya itu juga mempengaruhi cara badan kita dalam mencerna makanan. Kira-kira apa itu? Ya, betul. Di dalam proses kita makan ada satu parameter lagi yang tidak kita pertimbangkan, yaitu adalah rasa lapar. Jadi ketika kita makan dengan rasa lapar yang pada level yang sangat lapar begitu ya, berarti kita akan makannya pun akan berbeda ketika kita makan dalam kondisi sedang tidak lapar atau sudah kenyang.
Dan proses pencernaan yang terjadi pun metabolismenya juga akan berbeda. Nah, rasa lapar inilah seperti switch on dan off yang akan nanti menentukan proses yang terjadi di dalam pencernaan. Nanti kita akan berikan contoh lebih lanjut pada sesi berikutnya. Untuk lebih memahami di dalam melakukan pemodelan DFD, saya sudah mencontohkan terhadap sebuah sistem yang akan kita gambarkan, yaitu vending machine. Jadi sebelum kita melihat DFD-nya, saya jelaskan terlebih dahulu bahwa vending machine di sini adalah mesin penjualan otomatis, di mana mesin penjualan otomatis ini hanya melibatkan satu buah atau satu orang aktor, dan vending machine ini akan melayani permintaan dari aktor mulai dari memasukkan koin, kemudian memberikan produk yang dicari, menghitung nilai kelebihan uang, kemudian ada aktivitas lain juga untuk mengecek apakah koin yang akan kita masukkan itu adalah koin asli atau uang asli. Mari kita sama-sama melihat vending machine ketika dimodelkan dalam DFD. Kita mulai dari level 0 terlebih dahulu, bahwa syarat level 0 itu adalah terdiri dari satu proses, beberapa entitas luar, dan beberapa data flow dan control flow. Di dalam level 0 tidak diperbolehkan ada yang namanya storage. Perhatikan notasi proses. Di situ fan product. Mengapa kita menulisnya sebagai fan product? Karena kembali lagi, aturan penulisan sintaks di dalam sebuah proses itu adalah kata kerja. Vending machine, kalau kita sebutkan di dalam prosesnya itu vending machine, berarti itu adalah kata benda. Jadi carilah kata kerja yang paling general yang akan kita tulis di dalam proses. Jadi kalau kasusnya perpustakaan, mungkin Anda bisa menggunakan kata mengelola buku, seperti itu ya. Kemudian kalau di dalam kasus vending machine, saya menggunakan kalimat vend product atau menjual produk, dan itu adalah kata kerja. Entitas luar, kenapa ini dituliskan dua padahal cuma satu? Ini hanya lebih kepada memberikan kemudahan dalam melakukan pembacaan saja, agar data dan kontrolnya tidak terlalu menumpuk di dalam satu entitas. Jadi ini sebenarnya hanya satu, yaitu customer. Dan kalau kita lihat lagi di level 0 di sini, ada data flow masuk, objek, dan keluar sebagai return coin. Ada data masuk, customer selection, dan slug. Slug di sini adalah koin palsu. Ketika koin yang kita masukkan itu tidak terbukti asli, akan dikembalikan kepada customer. Dan ada beberapa control flow, coin return request, dan product available. Perlu diperhatikan juga bahwa data flow di sini itu adalah data yang diproses, jadi bukan aktivitas. Akan keliru ketika Anda memberikan sebuah panah di situ, akhirnya Anda tulis Anda memasukkan koin. Bukan aktivitasnya yang Anda tuliskan, tapi datanya apa? Datanya adalah koinnya. Datanya adalah objek yang kita masukkan ke dalam vending machine. Sedangkan kalau kontrolnya, kontrol di sini seperti analogi kita makan tadi, berarti ada yang tidak kita masukkan ke dalam sebuah proses, tapi mempengaruhi kinerja dari proses tersebut. Yang di sini saya contohkan adalah coin return request. Coin return request ini kan tidak semua aktivitas itu meminta yang namanya coin return request. Ketika uangnya pas, ya berarti coin return request-nya statusnya adalah off. Sedangkan ketika uangnya berlebih, ya uangnya dimasukkan 1.000, sedangkan kita belanjanya hanya 500, berarti ada permintaan untuk uang itu dikembalikan. Dan ini tidak ada permintaan langsung dari customer. Anda kan tidak akan menemukan di dalam sebuah vending machine di situ adalah minta uang kembalian. Ya, itulah yang disebut sebagai kontrol, dan itu harus dipertimbangkan juga oleh sebuah sistem, kapan kondisinya adalah on dan kapan kondisinya adalah off, kapan kondisinya true dan kapan kondisinya false. Kemudian di level 0 di sini langkah selanjutnya adalah kita akan coba melihat di level 1. Jadi level 1-nya adalah seperti ini. Level 1 dari vending machine itu ada 6 proses, dan kalau ditanya bagaimana ini membacanya, apakah dimulai dari nomor 1, nomor 2, tidak. DFD di sini fungsinya adalah untuk memetakan proses-proses apa saja yang ada di dalam sebuah sistem.
Sehingga membacanya ya tidak perlu urut, ya Anda hanya ingin melihat proses apa. Misalnya untuk proses nomor 3, jadi nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 ini bukan mencerminkan urutan, tapi sebagai kode proses saja. Ya, kode proses, kemudian data yang diperlukan apa, dan menghasilkan data apa. Validate payment itu membutuhkan data price, ya, sedangkan price itu didapatkan dari proses yang lain, yaitu get product price untuk mendapatkan harga produknya, di mana untuk mendapatkan harga produk ternyata harus diambilkan dari daftar harga produk dikombinasikan dengan pilihan dari customer. Jadi kan pilihan dari customer ini kan spesifik ya. Jadi misalnya pilih dengan kode 5 dan itu adalah coklat, berarti coklat itu akan kita cek di price table-nya harga coklatnya berapa. Dan untuk mendapatkan harga pilihan yang valid di sini ternyata juga melibatkan proses 4P, get valid selection, yang tugasnya sebenarnya hanya mengambil pilihan dari customer apa, kemudian memberikan output kepada 2P, get product price, dan memberikan output lagi ke lain untuk proses 6P, dan mengubah kontrol apakah produknya itu ada apa tidak. Nah, kemudian itu untuk level 2-nya, jadi tidak ada urutan ya, sedangkan yang proses berikutnya adalah level 2. Level 2 untuk proses nomor 5, dispense change. Di situ ada 5.1P dan 5.2, di mana ternyata ada kontrol yang terlibat, yaitu query return request dan product available. Ini yang saya maksud tadi, bahwa yang namanya kontrol itu perlu diinterpretasikan apakah dia men-trigger get change coin ataupun dia akan mendapatkan yang namanya get payment coin. Bedanya apa? Get change coin berarti itu kelebihan uangnya. Jadi Rp1.000 belanjanya 500, berarti dia akan mengaktifasi get change coin untuk mengembalikan uang Rp500. Sedangkan kalau yang proses yang kedua, get payment coin, ini adalah mengembalikan uang utuh. Gimana kok dikembalikan utuh ya? Kita memasukkan uang 1.000, ternyata barang yang kita beli statusnya tidak memenuhi keinginan kita. Sehingga pada suatu saat kondisinya akan membatalkan itu. Ya, kita tidak jadi beli, sehingga yang dikembalikan adalah uang full. Dan get change coin dan get payment coin ini tidak mungkin diaktifasi dua-duanya. Karena kalau dua-duanya diaktifasi, ya berarti uang 1.000 itu kita kembalikan utuh plus Rp500. Berarti kita dapat produknya, kemudian kita dikasih kembalian uang 1.500. Ya untung kan customernya, sehingga ini yang saya maksud sebagai behavior ya. Di dalam kontrol itu akan mengaktifasi, menentukan aktivasinya, dan ini akan dijelaskan lebih lanjut pada control specification atau CSPEC. Demikian video mengenai cara dan aturan main di dalam memodelkan DFD atau data flow diagram. Pada video berikutnya saya akan membahas lebih lanjut mengenai pemodelan kebutuhan dengan pendekatan berorientasi pada objek. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.